Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan makalah interfacing terbaru yang sudah kami buat. Kelompok kami beranggotakan Rizky Chandra Agung Gemelar Asari, Aufa Febriari, Agus Ramadhani, dan Husain Wiratama. Oke. Di sini daftar isi ada bab 1, bab 2, bab 3. Bab 1 itu meliputi pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Bab 2 isi pembahasan, pengertian hardware, pengertian input device, proses device, pengertian output device, storage device. Dan bab 3 ada penutup dan kesimpulan. Dan juga ada daftar pustaka. Oke. Bab 1, pendahuluan. Pada poin 1.1, latar belakang. Perangkat komputer harus bisa difungsikan secara komprehensif, kompak, dan bersama-sama dalam melaksanakan tugasnya, yaitu dalam mengelola data atau informasi. Nah, untuk mewujudkan konsepsi komputer sebagai pengolah data agar menghasilkan suatu informasi, maka diperlukan sistem komputer yang elemennya terdiri dari hardware, software, dan brainware. Ketiga elemen tersebut harus saling berhubungan dan membentuk kesatuan yang saling mendukung untuk bekerja sama. Hardware tidak akan berfungsi apabila tanpa software. Demikian juga sebaliknya. Terus rumusan masalah. Masalah yang dibahas dalam penulisan makalah ini adalah: 1. Apakah pengertian hardware? Apa itu input device? Apa itu process device? Apa itu output device? Dan apa itu storage device? Tujuan dari penyusunan makalah ini agar dapat memudahkan kita dalam mempelajari dan mengenal berbagai perangkat keras, dan kita dapat mengetahui dan membedakan yang mana termasuk perangkat keras, input proses, output, maupun penyimpanan. Oke. Bab 2. Isi dan pembahasan. Pengertian hardware, disebut juga dengan perangkat keras, adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung, atau yang berbentuk nyata, berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Apabila salah satu komponen tidak berfungsi dengan baik, akan mengakibatkan tidak berfungsinya proses-proses yang ada di komputer dengan baik. Adapun beberapa proses-proses yang ada di hardware. 1. Input device atau unit masukan. 2. Process device, unit pemrosesan. 3. Output device, unit keluaran. 4. Storage device, unit penyimpanan. Pengertian input device atau unit masukan adalah perangkat keras yang digunakan untuk meneruskan informasi dan perintah-perintah kita pada komputer. Input device akan memasukkan data dan program dalam komputer, kemudian menerjemahkan kode-kode yang dikenal oleh media input ke dalam kode-kode yang dikenal komputer. Berikut beberapa contoh perangkat keras yang sering kita gunakan. 1. Keyboard. 2. Mouse. 3. Joystick. 4. Touchpad. 5. Scanner. 6. Barcode. 7. Mikrofon. 8. Kamera digital. 9. Light pen. Pada proses device atau unit pemroses, unit pemroses yang berada dalam komputer adalah CPU, Central Processing Unit, merupakan otak atau pengatur suatu sistem yang mengolah sehingga menghasilkan informasi. 3 unsur penting dalam CPU diantaranya: 1. Primary storage. 2. Arithmetic logic unit. 3. Control unit. Komponen perangkat keras komputer yang termasuk ke dalam proses device diantaranya: 1. Prosesor. 2. Memori. Memori terdiri dari 2 bagian, yaitu ROM dan RAM. ROM adalah suatu unsur tempat penyimpanan instruksi yang dirancang oleh pembuat komputer.
dan data dan instruksi dalam ROM hanya dapat dibaca dan tidak dapat diubah. Isi tidak akan hilang ketika listrik dimatikan. RAM. RAM adalah tempat penyimpan data atau program untuk sementara selama dibutuhkan. Data akan hilang dengan sendirinya apabila arus listrik dimatikan. Yang ketiga, kartu grafis. Kartu grafis atau kartu video adalah kartu ekspansi yang berfungsi untuk menciptakan dan menampilkan tampilan-tampilan di layar. Beberapa motherboard saat ini terintegrasi VGA. Komputer yang digunakan untuk keperluan grafis seperti desain grafis dan multimedia, pembuatan animasi disarankan tidak menggunakan VGA onboard. Hal ini dikarenakan untuk pengolahan grafis secara khusus akan membuat VGA cepat panas dan memerlukan pendingin yang ekstra. Keempat, power supply. Adalah kotak tegangan listrik yang menempel pada bagian belakang ke setiap casing dan memiliki beberapa kabel yang akan disambungkan ke komponen hardware dalam casing. Fungsi yang pertama yaitu mengubah tegangan AC menjadi DC. Yang kedua, menyuplai tegangan langsung ke komponen yang memerlukan tegangan arus listrik. Misal hard disk, CD-ROM, atau kipas. Pengertian output device atau unit keluaran merupakan peralatan yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil pemrosesan atau pengolahan data yang berasal dari CPU ke dalam suatu media yang dapat dibaca oleh manusia ataupun dapat digunakan penyimpanan data hasil proses. Jenis-jenis output device. 1. Hard copy device. 2. Soft copy device. 3. Drive speaker atau driver. Berikut ini contoh-contoh beberapa output device yang sering digunakan pada perangkat komputer. Yang pertama, monitor. Monitor salah satu jenis soft copy device, karena keluarnya adalah berupa sinyal elektronik. Dalam hal ini berupa gambar yang tampil di layar monitor. Gambar yang tampil adalah hasil pemrosesan data ataupun informasi masukan. Monitor memiliki berbagai ukuran layar seperti layar sebuah televisi. Jenis-jenis monitor. Cartridge tube atau CRT, liquid crystal display atau LCD. Perkembangan USB. USB 1.0. Sejarah awal USB dimulai pada tahun 1996. Pada tahun ini, USB versi 1.0 diperkenalkan. Beberapa perusahaan besar yang menciptakan teknologi USB ini diantaranya lain Intel, Compaq, Digital, IBM, dan Northern Telecom. Keberadaan USB 1.0 secara berangsur-angsur dimasukkan untuk menggeser fungsi berbagai konektor yang biasanya berada pada panel belakang sebuah PC dan menggantikan dengan sistem USB. Sebenarnya terdapat dua macam USB 1.0 yang masing-masing memiliki perbedaan dalam hal kecepatan. Kedua macam USB 1.0 tersebut adalah USB 1.0 low speed dengan kecepatan transfer data 1,5 megabit per second dan USB 1.0 full speed dengan kecepatan transfer data 12 megabit per second. USB 2.0. Setelah itu pada April 2000 diluncurkan USB versi 2.0 yang menggunakan standar dari USB IF atau Implementers Forum pada tahun 2001. Beberapa perusahaan besar ikut mendevelop USB 2.0 ini, sehingga akhirnya USB 2.0 memiliki kemampuan transfer rate hingga data 480 megabit per second, jauh dibandingkan USB 1.0 yang hanya memiliki data transfer rate 12 megabit. USB 2.0 juga mampu dimanfaatkan untuk menjalankan berbagai perangkat USB secara simultan dalam waktu yang bersamaan tanpa mengalami gangguan. USB 2. USB 2 itu diluncurkan pada April tahun 2000 yang menggunakan standar dari USB IF atau Implementers Forum pada akhir tahun 2001. USB ini memiliki kemampuan transfer data hingga mencapai 480 Mbit per second, megabit per second, jauh dibandingkan USB 1.
USB 2 ini juga mampu memanfaatkan atau menjalankan berbagai perangkat USB secara simultan dalam waktu yang bersamaan tanpa mengalami gangguan. USB 3 ini diluncurkan atau diperkenalkan pada September tahun 2007. USB 3 ini memiliki kemampuan transfer data yang meningkat tajam hingga 10 kali lipat dibandingkan versi sebelumnya. Maka dari itu USB 3 ini disebut sebagai super speed. Dan uniknya lagi, USB 3 ini juga mendukung versi sebelumnya. Dengan artian konektornya juga bisa digunakan untuk USB 2, di mana ini dikenal dengan nama backward compatibility. Terus ada Firewire. Konsep kerja ini tidak jauh berbeda dengan USB, namun berbeda dengan sangat mendasar dari keduanya, bentuk fisik dan kecepatan. Firewire ini memiliki atau mempunyai kemampuan kecepatan transfer data hingga 800 megabit per second, sehingga cocok digunakan untuk transfer data jenis streaming atau Azure House. Perbedaan firewire dan USB. Dari segi kecepatan, firewire jauh lebih mengungguli USB. Selain itu, bentuk fisiknya memiliki ketidaksamaan. Peralatan yang digabungkan firewire dapat berkomunikasi langsung tanpa melalui komputer. Koneksi firewire saat ini lebih banyak digunakan untuk transmisi perangkat multimedia. Namun dari segi harga, firewire lebih mahal dibandingkan dengan USB. Terus ini ada pengertian USB. USB itu apa? USB adalah Universal Serial Bus, standar bus serial yang mempunyai fungsi menghubungkan suatu perangkat atau peripheral komputer seperti keyboard, mouse, dan lain-lain. Ada jenis-jenis USB, ada USB tipe A, tipe B. Terus ini ada keistimewaan USB. Komputer bisa diposisikan menjadi sebuah host. Lebih dari 127 perangkat dapat tersambung ke komputer secara langsung maupun menggunakan hub USB. Perangkat USB bersifat host swappable, artinya perangkat kabel USB. Terus ada printer. Printer adalah alat yang menampilkan data dari komputer dalam bentuk cetakan, baik berupa teks maupun gambar. Jenis-jenis printer ada dot matrix printer, ada thermal printer, terus ada inkjet printer dan laser jet printer. Terus ada speaker. Speaker adalah perangkat keras output yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil pemrosesan oleh CPU berupa audio atau suara. Speaker ini bisa disebut alat bantu untuk keluaran suara yang dihasilkan oleh perangkat musik seperti MP3, DVD, dan sebagainya. Terus ada plotter. Plotter adalah salah satu jenis printer yang dirancang khusus guna menghasilkan output komputer berupa gambar atau grafik. Dengan menghubungkan plotter ke komputer, berbagai bentuk gambar akan dicetak dengan ukuran ekstra dan kualitas tinggi. Ada poin atau nomor 2.5, storage device. Media storage adalah materi fisik tempat komputer menyimpan data, instruksi, dan informasi. Storage device ini terbagi menjadi dua, antara lain primary storage device dan secondary primary storage device. Primary storage device ini adalah sistem komputer
atau memori atau RAM yang dapat menyimpan data yang akan diartikan dan dieksekusi dengan prosesor. Sedangkan secondary storage device, media yang digunakan untuk menyimpan data di luar memori utama komputer. Terus ada jenis-jenis perangkat media penyimpanan dan perkembangannya. Ada magnetic tape, ada magnetic disk, ada floppy disk, hard disk, dan optical disk. Oke, selanjutnya bab 3 penutup. Dari penjelasan di atas itu disimpulkan bahwa hardware adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau yang berbentuk nyata, berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Tanpa hardware, adanya komputer tidak akan berfungsi, dan komputer tanpa hardware selayaknya makan nasi tanpa garam. Berdasarkan fungsinya, perangkat keras komputer dibagi menjadi 4: input device, process device, output device, dan storage device. Oke, ini ada daftar pustaka yang kami gunakan untuk referensi. Ini bisa dicek sendiri ya nanti. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kekhilafan dalam tutur kata saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.